Halo semuanya, selamat wayahki ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 3. Di awal video ini melihat pedangnya yang mengarah langsung ke leher dari kakak perempuannya. Seketika itu juga Xian mengubah arah pedangnya dengan terburu-buru hingga membuat kakak perempuannya, Alice, bisa menangkis pedangnya. Lalu, dikala mereka berdua menjaga jarak masing-masing, Xian berpikir, itu tadi berbahaya. Kalau aku tidak mengubah arah pedangku, aku pasti sudah membunuhnya. Kebanyakan skill dari Miss Swordmanship itu memang dibuat untuk melakukan pembunuhan seketika. Sulit untuk melawannya tanpa menggunakan skill karena kekuatanku masih kurang. Apa 3 menit masih lama? Aku menutupi kekurangan kekuatan ini dengan menyalurkan mana ke pedangku, tapi aku sudah tidak kuat lagi. Namun di saat Xian tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar kakak perempuannya, Alice, yang tengah merapalkan sebuah mantra yang merupakan sihir 6 star. Tanah, udara, datanglah kepadaku dan jadilah pedangku. Kini setelah perapalannya selesai, Alice pun menggunakan Magic 6 Star Aqua Blade hingga membuat Xian bertanya-tanya apakah Alice benar-benar sungguh ingin membunuhnya. Namun, Alice sendiri yang kini tengah kehilangan kesadarannya karena merasa tidak boleh kalah dari adiknya. Sama sekali tak mempedulikan itu dan hanya memikirkan kemenangan. Hingga mau tak mau, Xian harus bertahan. Dan meskipun ia bisa menahan serangannya, dirinya tetap akan jatuh ke bawah. Hingga akhirnya Xian pun hanya harus yakin kalau hal itu akan berhasil. Dan kini, di saat Alice bersiap-siap untuk menyerangnya, Xian pun langsung berlari ke arahnya sembari berpikir, ayolah, kumohon keluarlah. Oke. Dan sesuai dugaannya, di saat Alice menyerang dirinya menggunakan 6 star magic, Satria Elken muncul menghalau serangan Alice sekaligus menyelamatkan Xian. Berhenti! Dengan begitu, Satria Elken pun bisa menghentikan kegilaan Nona Alice yang kehilangan kesadarannya. Nona Alice, Anda sudah terlalu berlebihan kepada lawan yang lebih muda dari Anda. Mendengar hal itu, di saat Xian menghela napasnya lega, Alice pun tersadar dan langsung memeluk Xian di pelukannya. Maafkan aku Xian. Aku tidak sempat hilang kesadaranku. Kau hanya ingin menghentikanmu agar tidak pergi ke medan perang. Sepertinya aku terlalu terobsesi pada tujuanmu itu. Di saat Alice menangis di pelukannya, Xian pun tersenyum berpikir, dia memanglah seperti ini orangnya. Dia selalu bekerja keras pada apapun. Kakakku, dia adalah seorang elit dari para elit yang mendapatkan nilai S di semua bidang. Di Royal Academy, di mana semua anak-anak bertalenta dikumpulkan. Entah bertalenta dalam swordmanship, magic, atau bidang pelajaran yang lain. Selain itu, kecantikannya sungguh sangat mempesona. Karena hal itu, dia disebut sebagai God's Child. Dia sudah dilatih ilmu pedang sejak usia yang masih muda. Dia juga disebut sebagai Guardian of Continent masa depan bersama dengan Aethelflaed. Namun tidak lama setelah dia bergabung ke Knights of Light, dia dibunuh. Aku merindukanmu, Alice. Kali ini aku pasti akan melindungimu. Setelah berpikir seperti itu, Xian pun memeluk erat Alice di depannya. Hingga Alice sendiri yang merasa aneh berkata, Xian, kalau dipikir-pikir lagi, bukankah kamu itu Guardian Knight milik Duke? Tapi Duke belum lama ini baru saja pergi ke medan perang. Mendengar hal itu, Satria Elken pun membalas, saya mengemban perintah dari Duke untuk melindungi tuan muda selama sementara waktu di sini. Saya juga tidak mengatakan hal ini kepada Anda karena perintah ini seharusnya adalah perintah rahasia. Mendengar hal itu, Xian pun yang sempat merasa bingung pada pertama kali tentang tingkah laku Satria Elken
yang mengawasinya kini berpikir, aku memang masih merasakan kehadirannya bahkan setelah aku keluar dari ruang anduk. Apa dia tidak akan menunjukkan dirinya kalau aku tidak menyadarinya? Tapi kenapa ayah menyuruhnya secara rahasia untuk... Namun sebelum dirinya menyelesaikan pikirannya, rasa lelahnya membuatnya mengantuk dan bahkan tertidur. Seketika itu juga, melihat hal itu, Alice pun tersenyum sembari bergumam, dia ini memang masih anak kecil ya. Keesokan harinya, di saat Alice kembali ke akademi, terlihat Xian yang tengah melatih tubuhnya. Sembari berpikir, Alice kembali ke akademi. Sepertinya dia pulang sebentar hanya untuk melihat ayah sebelum hari kelulusannya. Aku merasa kalau aku harus menjadi lebih kuat. Jadi, selama 2 minggu terakhir, aku memfokuskan latihanku pada latihan fisik. Tapi, 10 kali push up itulah batasku. Tidak ada kemajuan yang berarti selama 2 minggu ini. Aku rindu badanku yang bagus itu. Aku ingin kembali. Aku butuh solusi untuk masalah ini. Di saat Xian memikirkan hal itu, tiba-tiba saja pelayannya, Emily, memasuki ruangannya. Tuan muda, ada paket yang dikirim oleh Nona Alice. Tapi, apa ini? Baunya sangat tidak enak. Sembari mengambil paket miliknya yang berupa sebuah botol yang berbau begitu mengerikan, Xian berpikir, itu adalah Hellhound's Blood yang memang aku minta pada si Alice. Itu adalah item langka yang hanya bisa didapatkan di lembah Lemea. Tapi sepertinya rumor yang beredar kalau item itu ada di black market memang benar. Darah dari Demonic Beast dianggap beracun karena aromanya yang sangat tidak enak dan juga sensasi terbakar ketika dikonsumsi. Tapi item ini sebenarnya akan meningkatkan mana dan strength orang-orang yang mengkonsumsinya. Tapi masih banyak orang yang menganggap kalau itu hanya rumor yang tidak benar. Aku sendiri mengetahuinya karena pengalamanku di kehidupan sebelumnya. Setelah berpikir seperti itu, Xian pun menuangkan botol darah Hellhound-nya kepada sebuah mangkok hingga aromanya kini menyebar ke seluruh ruangannya, bahkan membuat Emily menutup hidungnya rapat-rapat. Ditambah lagi, ia merasa aneh ketika melihat Xian yang bersiap untuk meminumnya. Tuan muda, apa aneh minum cairan bau itu? Meskipun sempat agak ragu-ragu karena baunya yang begitu menyengat, Xian pun langsung menenggaknya. Lalu berpikir, jangan khawatir, Emily, karena aku juga satu-satunya orang yang bisa beradaptasi dengan masakanmu. Aku bahkan masih ingat rasanya ketika pertama kali mencobanya. Kalau tidak salah, masakannya itu adalah sup jamur. Jantungku sempat berhenti sepersekian detik ketika aku pertama kali memasukkannya ke dalam mulutku. Dibandingkan dengan sup itu, cairan ini masih lebih mendingan. Kemudian, setelah menenggak habis cairan itu, Xian berteriak, rasanya nikmat sekali. Emily, aku mau jalan-jalan sebentar. Meskipun sempat terkejut dengan tingkah tuan mudanya, Emily langsung menjawabnya. Iya, tuan, silakan saja. Dengan begitu, Xian pun kini berjalan-jalan hingga ke ujung kota. Dan sembari mencari sebuah tempat yang ia tuju, Xian berpikir, sekarang mari kita lihat apakah item ini memang bekerja atau tidak. Sudah lama sekali sejak aku terakhir kali ke tempat ini. Aku memang sudah menantikan hari ini selama 2 minggu terakhir. Sekaranglah momen ketika Elken tidak ada di sini untuk melakukan laporan regulernya. Menyebalkan memang, dia selalu mengikutiku kemana saja. Terkadang aku memang datang ke sini ketika aku ingin sendirian. Lalu suatu hari, Asel menerima Divine Revelation dari God of Light, Lumendal. Dikatakan kalau ada kuil kuno yang tersembunyi di sekitar gunung ini. Di mana ya tempatnya? Aku tidak terlalu mempercayainya, tapi memang ada tempat di mana berkumpulnya aliran mana. Tentu saja, Divine Revelation itu masih belum muncul. Sepertinya di sini. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahuinya
adalah sekarang ini. Setelah berpikir seperti itu, Xian pun menyebarkan mananya ke tanah di depannya. Dan ternyata mana yang disebarkannya tepat di atas sebuah terowongan yang mengarah ke dalam tanah. Sembari menatap ke arah terowongan itu, Xian bergumam, "Asel, aku berani bertaruh, kau pasti tidak akan bisa membayangkan apa yang sedang kulakukan sekarang ini. Sepertinya memang ada di sekitar sini." Baiklah, aku akan masuk ke sana. Di saat Xian menuruni anak tangga terowongan di depannya, Xian berpikir ini berbeda dibandingkan saat sebelumnya aku ke sini. Tempat ini dulunya sebuah kuil kuno yang melayani God of Light Lumendel. Sampai seluruh sejarah tanah ini terhapus karena perang God Demon yang terjadi 300 tahun yang lalu. Siapa yang pernah menyangka tempat ini berada di pegunungan, tepat di belakang kastil. Aku bisa melihatnya. Pemilik kuil ini, ternyata di tengah kuilnya terlihat sebilah pedang yang begitu bercahaya, mengambang, menunjukkan keanggunannya. Sembari melangkah mendekat ke arah pedang itu, Xian melanjutkan, 999 sebelum abad pendirian 12 Agustus, umat manusia akhirnya berhasil mengusir pasukan Demon King dari Velias. Pasukan Demon King jauh lebih kuat daripada para manusia. Tapi para manusia menemukan relik kuno yang disebut God's Weaponry, membuat mereka meraih kemenangan. Salah satu dari relik itu, Durandi Arc, merupakan sebuah pedang suci yang diberkati God of Light Lumendel. Pedang ini dianggap menjadi penyebab utama kemenangan umat manusia melawan demon, dan aku akan tertimpa kematianku yang menyedihkan di masa depan karena pedang ini yang mana akan dirasuki oleh A Silver. Mungkin pedang Durandi Arc ada keterkaitannya dengan regresiku. Namun di saat Xian menyentuh pedang Durandi Arc-nya, sesuai dugaannya tak ada yang terjadi. Dan karena kesal dengan hal itu, Xian pun menendang pedangnya lalu menjauh sembari mengomel, "Cih, suasana hatiku jadi hancur. Pedang suci ndasmu, aku selesaikan saja urusanku lalu pergi dari sini." Dan beberapa langkah kemudian, Xian pun menemukan sebuah bayangan pedang hitam di atas lantai. Hingga Xian pun berpikir, setelah kita berjalan melewati cahayanya, ada suatu bayangan yang terasa agak tidak duniawi. Sekilas, mungkin kau mengira itu bayangan pedangnya, tapi itu mustahil. Ini bukan bayangan, karena di mana ada cahaya, pasti ada juga kegelapan. Ini sebuah jalan yang menuju ruang lain, tersembunyi oleh Altar of Light. Dengan begitu, Xian pun kembali menggunakan mananya dan berhasil membuka sebuah jalan menuju tempat ruang tersembunyi. Beberapa saat kemudian, setelah Xian melangkah memasuki jalan tersebut, ia pun menemukan tujuannya, di mana di tengah ruangan itu terlihat sebuah pedang yang berkebalikan dengan pedang Durandi Arc. "Senang bertemu denganmu, pedangku, Demonic Sword, Kaeram." Tanpa membuang banyak waktu, Xian pun langsung mengambil pedang tersebut, dan tanpa penolakan sama sekali, pedangnya pun tercabut dan mengeluarkan aura demon yang begitu pekat. Meski begitu, dengan santainya Xian mengayun-ayunkan pedangnya sembari bergumam, "Ohayo, Kaeram. Weh, apakah masih belum bangun? Perasaan yang familiar ini yang terbaik. Aku ingin menebak sesuatu sekarang juga." Di saat Xian tengah merasakan perasaan yang enak itu, tiba-tiba saja sebuah bayangan muncul tak jauh di depannya. "Nah, apa kau tak punya ketakutan? Apa kau tahu apa artinya jika membangunkan aku?" Meskipun sosok bayangan di depannya begitu hitam pekat, bercampur dengan warna merah darah, dengan tenangnya Xian membalas, "Entah itu artinya pedang ini sekarang milikku." Bayangan itu menimpali, membangunkan
seekor Demonic Sword yang tertidur. Sudah terlambat sekarang untuk menyesalinya, nak. Tubuhmu sekarang milikku. Namun, di saat bayangan itu akan menyerang ke arah tubuh Xian, Xian sendiri langsung mencengkram leher bayangan itu. Dengan santainya, Xian berkata, "Kau tidak segagah ini sebelumnya." Tentunya, melihat Xian yang bisa mencengkram lehernya, bayangan itu pun dibuat terkejut. Kau ini apa? Bagaimana kau bisa menyentuhku?" Xian pun tersenyum menimpali. "Sudah aku bilang, pedang ini milikku." Di saat bayangannya menunjukkan wujud yang sebenarnya, ia langsung menyerang ke arah Xian menggunakan cakar tangannya. "Nyala!" Xian pun langsung bereaksi untuk menghindarinya, hingga wujud bayangan itu langsung berusaha menjaga jarak. Siapa kau? Apa kau sang penerus? Kenapa aku merasakan auranya Aeru darimu?" Mendengar hal itu, Xian pun membalas, "Benar, aku penerus Aeru. Mastermu sudah kembali. Membungkuklah." Demonic Sword Kaeram. Tentunya Kaeram yang merupakan Demonic Sword perempuan tak bisa mengakui tuannya yang masih merupakan seorang bocah. "Kau cuma seorang bocah. Aku tak bisa menerima ini." Dengan begitu, Kaeram pun langsung menyerang kembali ke arah Xian yang mana langsung mengimbanginya. Sembari berpikir, sepertinya perkataan takkan mempan. Tujuan terakhir Demonic Sword adalah ingin mengambil alih tubuh penggunanya. Aku tak punya pilihan. Aku akan sedikit lunak. Seperti sekian detik kemudian, di saat Kaeram akan menyerangnya, Xian menggunakan teknik yang bisa mengontrol Demonic Sword-nya. Demonic Sword Control. Seketika itu juga, pergerakan Kaeram terhenti dan terjatuh ke tanah. Di saat Kaeram ditekan seperti itu oleh teknik Demonic Sword Control, Xian menuturkan, "Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kenapa kau tidak terima saja aku menjadi pemilikmu selagi aku masih baik-baik?" Kaeram yang berusaha menahan tekanannya membalas, "Bagaimana kau bisa menggunakan itu? Dasar cecunguk arogan." Melihat sikapnya yang sama sekali enggan untuk menurut, membuat Xian terus-terusan menggunakan tekniknya Demonic Sword Control hingga membuat tubuh Kaeram nyungsap masuk ke dalam tanah lantai di depannya. "Bagaimana sekarang?" Kaeram membalas, "Aku akan menerima manusia." Mendengar hal itu, yang mana Kaeram nampaknya masih belum menerima tentang pengakuannya, Xian pun kembali mengancamnya. Demonic Sword Con. Mendengar hal itu, sebelum Xian menyelesaikan nama tekniknya, Kaeram pun menyelanya. Maksudku, Master." Dengan begitu, kini Kaeram pun telah menerima Xian sebagai tuannya dan mulai mengikutinya bersatu dengan pedang Demonic Sword-nya. Kini, Xian pun telah kembali ke ruang di mana pedang Duran Diak berada. "Karena aku sudah menyelesaikan apa yang kulakukan di sini, haruskah aku kembali? Aku sudah pergi terlalu lama." Di saat Xian melangkah, jiwa Kaeram kini kesenangan karena bisa menghirup udara segar. Sudah lama sekali aku tidak menghirup udara segar. Sangat menyegarkah? Hei, Master, siapa namamu?" Xian membalas, Xianford." Kaeram menimpali, "Xian, aku tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Apa Aeru sungguh milih seorang anak sepertimu?" Dengan datarnya, Xian berkata, "Iya, di hidupku yang dulu." Tentunya perkataan Xian membuat Kaeram kebingungan. "Hidupmu dulu? Apa yang kau bicarakan?" Xian membalas, "Ya, aku sudah pernah mati sekali." Meskipun saat itu Kaeram tak mengerti maksudnya, perhatiannya teralihkan ketika melihat pedang Duran Diak di depannya. Dia masih tertidur ya?" Xian berkata, "Kita harus menunggu 20 tahun lagi untuk memiliki dia." Mendengar hal itu, Kaeram pun yang merasa aneh membalas, "Weh, kau bicara seolah kau tahu masa depan." Namun, alih-alih membalasnya, Xian
malah menebas gagang pedang Duran the Ark menggunakan pedang Demonic Sword yang membuat Kairam sendiri terkejut. Woi, apa yang kau lakukan dengan itu? Video ini pun diakhiri dengan sembari memegang gagang pedang Duran the Ark. Xian tersenyum berkata, siapa tahu mungkin ini akan membuat keadaan menjadi sedikit lebih menarik ke depannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.